baik. Ada yang kenal sama Josh Habermas? Itu Pak. Ada yang tahu? Nggak kenal ya? Oke. Saya akan mencoba membawa pokok-pokok pikiran Habermas bukan hanya di ruang kuliah ini, bukan cuma di ruang aula, tapi juga di warung-warung, di warung kopi, di kafe-kafe ya, di tikar yang beralas, tapi jadi diskusi. Nah, jadi secara kebanyakan pendapat, literasi itu diawali dari filsufnya yang bernama Habermas tadi, di mana di sana kalau ingin mendapatkan informasi hanya lewat bacaan-bacaan buku. Sementara buku-buku itu langka zaman dulu dan mahal banget. Kalau bahasa Banjarnya larang, larang benar. Makanya Habermas itu sebagai seorang pandai besi menggunakan mesin pencetak wine atau anggur itu menjadi mesin pencetak buku untuk menggadaikan buku-buku. Itu mungkin yang bisa kita kenal dari literasi awal-awal. Kemudian literasi berkembang bukan hanya sebatas membaca saja. Berdiri Respublika of Literalian, Republik Literasi, yang memang mereka berdiskusi di kafe-kafe. Diskusi tentang apa? Apa saja. Yang penting jadi bahan diskusi. Ketika masuk ke Indonesia, literasi lebih dikenal awalnya secara etimologi ya. Itu lebih dikenal sebagai pengentasan buta huruf. Bagaimana kita mengentaskan agar orang-orang masyarakat Indonesia bisa membaca. Sekarang secara etimologi target itu berhasil karena kita semua sudah bisa membaca. Bahkan anak kecil aja, yang kecil sudah hebat WA-an ya, SMS-an. Nah, akhirnya secara makna literasi berubah makna, bukan cuman baca tulis lagi, tapi sudah merambah kepada kemampuan menganalisa tadi kan, kemampuan berdiskusi, kegemaran dalam mendengarkan podcast dan sebagainya. Kalau saya boleh ambil 3 kata kunci literasi, 3 saja. Yang pertama adalah kemampuan membaca dan menulis, itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan menganalisa informasi. Yang ketiga, nanti akan berbuah kepada keterampilan individu. Jadi dia mampu membaca, mampu menggali informasi, kemudian juga lewat itu dia akan terampil. Muncullah yang namanya literasi digital, literasi numerasi, literasi budaya, macam-macam tuh skillnya. Nah, saya akan mencoba membawa pokok-pokok pikiran Habermas tadi bukan hanya sebatas pengertian saja atau sejarah saja, karena sejarah bisa dipelajari, pengertian bisa dipelajari ya, bahkan kita googling aja udah tahu artinya apa. Tapi kita coba praktekkan target itu di kehidupan sehari-hari. Makanya kalau teman-teman lihat kita sering diskusi, kadang-kadang di sharing itik, tetamuk, kan? Kadang di lapangan pahlawan, kadang kalau ada duitnya di kafe-kafe, diskusi saja. Disitulah saya melepas gelar saya, karena saya setara dengan anak-anak SMA, saya setara dengan teman-teman mahasiswa. Saya lepas gelar saya, bukan cuman belajar, karena situ semuanya bisa berdiskusi, semuanya bisa menyampaikan pendapat. Karena kalau saya bawa gelar saya di kafe, gelar saya mungkin di tikar yang berhampar ya, gelar saya di warung-warung mungkin ada segan mahasiswa berbicara, segan siswa berbicara. Saya lepas gelar saya. Mungkin kayak Hafizah sebagai ketua udah tahu ya, saya selalu melepas gelar saya kalau di luar. Di kafe nggak kenal dokter, nggak kenal, sama semuanya. Kita bisa berdiskusi apa saja, bebas. Nah,
Itulah pokok-pokok literasi yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di kampus, gelar hanya tuntutan pekerjaan. Tapi kalau di luar, kita semua sama. Saya pun juga belajar dari kawan-kawan sekalian. Ya. Si Mona mungkin saya kenal dari Sanawiyah ya. Dari Sanawiyah tuh, sama dengan saya udah S3 di Sanawiyah, tapi kita diskusi aja gitu di luar. Gelar udah kita lepaskan. Nah itu intinya. Nah, sekarang kita coba hubungkan dengan keadaan kawan-kawan atau keadaan kita di zaman sekarang. Biasanya kita di rumah itu dialog dengan mama abah berapa jam? Dengan kuitan berapa jam biasanya? Ada nggak 5 jam diskusi? Ada. Nggak sampai ya? Padahal diskusi itu adalah adanya keterbukaan, adanya saling berbagi opini, berbagi pendapat. Zaman sekarang, dialog, curhat, interaksi dengan orang tua, paling efektif itu sekitar setengah jam atau 1 jam saja. Itu pun ketika makan pagi atau sarapan. Sisanya kita lebih sibuk dengan medsos kita, media sosial. Berapa jam sehari? Secara data sekitar 6-8 jam sehari ya, sibuk kita. Nah itulah muncul istilah yang namanya brain rot sekarang. Tahu brain rot? Nah, kebusukan otak. Bahkan ini bukan cuma sebatas menjangkiti Gen Z saja, Gen Z ya, Gen Alpha saja, tapi juga milenial juga bisa ya. Kadang-kadang kita itu nggak sadar menghabiskan waktu scroll. Oh 5 jam sudah, ketika tidak ada aktivitas, tidak ada kesibukan yang positif. Oh nyantai nih, berapa scroll lagi, 2 jam habis ya. Nah itulah pentingnya make time, bikin waktu. Kita harus mengelola waktu ya. Maksudnya bagaimana kira-kira kita memetakan waktu, jadwal hari ini hari apa yang penting, apa yang penting kita lakukan ya. Setidaknya untuk peningkatan literasi tadi kita punya target minimal 1 jam bareng untuk menggali informasi, entah itu membaca buku, mendengarkan podcast yang bermanfaat, atau dialog dengan keluarga. Make time ya, siapkan waktu untuk dialog dan diskusi. Bahkan dialog itu, diskusi itu semacam healing bagi kita, healing. Nah mungkin pesan pertama saya adalah coba kita make time dulu, sediakan waktu dari rumah kita untuk berdiskusi dengan keluarga kita. Kalaupun nggak ada waktu, 1 jam bareng, entah itu membaca buku, diskusi, dengerin podcast, atau berkarya, nulis jadi karya. Nah itu